Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas topik yang super penting di era digital ini, yaitu informasi resource management atau yang sering juga disebut IRM. Pernah nggak sih kalian merasa banyaknya data dan informasi di perusahaan? Atau bingung gimana cara mengelola informasi supaya tetap teratur dan bermanfaat? Nah, IRM ini jawabannya. Jadi tetap simak ya sampai akhir, karena kita bakal kupas tuntas mulai dari pengertian, tujuan, sampai langkah-langkah implementasinya. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya IRM itu? Jadi guys, informasi resource management atau IRM adalah kegiatan yang melibatkan semua tingkatan manajer dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan persyaratan tertentu. Bayangin aja, informasi itu seperti aset berharga perusahaan, sampai pentingnya dengan modal SDM atau aset fisik lainnya. Maka perlu dikelola dengan baik. Nah, IRM ini punya 5 dimensi penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, manajemen strategis. Teknologi informasi gak cuma buat efisiensi operasional saja, tapi juga harus memberikan keuntungan strategis dalam persaingan bisnis. Yang kedua, manajemen operasional. TI dan SI dikelola melalui struktur organisasi yang jelas, dengan fungsi dan teknik kepemimpinan yang berintegrasi dengan unit bisnis lainnya. Yang ketiga, manajemen sumber daya data, informasi, hardware, software, jaringan telekomunikasi, dan personil. Sistem informasi adalah sumber daya penting yang harus dikelola seperti aset bisnis lainnya. Yang keempat, manajemen teknologi. Semua teknologi yang fungsinya mengelola, menyimpan, dan mengkomunikasikan data harus dikelola sebagai sistem terintegrasi. Dan kelima, manajemen pendistribusian, pengelolaan, penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi ada dalam unit bisnis menjadi tanggung jawab semua manajer di sebuah level organisasi. Kenapa IRM itu penting sekarang? Pertanyaannya yaitu, emang kenapa sih kita perlu IRM? Ada tujuan utama kenapa IRM ini super penting. Tujuan yang pertama yaitu mengontrol pembuatan catatan tanpa strategi yang jelas. Kantor bisa kebanjiran dokumen baik yang kertas maupun digital. IRM membantu mengatur protokol untuk membuat dan menghancurkan informasi yang nggak diperlukan lagi. Jadi lebih produktif dan efisien. Tujuan yang kedua yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan. IRM memberikan pedoman yang menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Ini penting banget untuk menghindari sanksi hukum dan denda finansial yang bisa merugikan perusahaan. Tujuan yang ketiga mengurangi biaya operasi. Dengan IRM, proses pengumpulan data, analisis, dan penyimpanan informasi jadi lebih efisien. Perusahaan bisa memprioritaskan catatan yang paling penting, jadi biaya operasional bisa ditekan. Tujuan yang keempat, mengadopsi teknologi baru. IRM memudahkan perusahaan untuk mengadopsi teknologi terbaru seperti otomatisasi AI atau layanan teknologi lainnya yang bisa memaksimalkan manfaat dari informasi yang ada. Tujuan yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan bisa lebih mudah menyimpan dan mengambil informasi yang diperlukan. Plus, organisasi bisa mengekstrak insight yang actionable dari data untuk membantu pengambilan keputusan. Tujuan keenam, mengurangi resiko. IRM mengurangi resiko hukuman hukum dan finansial dengan protokol yang jelas untuk merekam, menyimpan, menyebarkan, dan menghancurkan data. Tujuan yang ketujuh yaitu melindungi informasi proprietary. Perusahaan membutuhkan sistem untuk melindungi informasi penting dari kompetitor.
Akses ini tidak sah, kegagalan sistem, dan bencana alam. IRM menyediakan perlindungan ini. Jadi, intinya IRM itu bukan cuma soal mengatur data aja, tapi juga tentang memaksimalkan value dari informasi untuk kesuksesan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara implementasi IRM? Ada 8 tahapan yang perlu kalian ikuti. Tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama, lakukan studi internal atau survei di seluruh perusahaan untuk menentukan skop sistem. Cara sederhananya, minta karyawan dan manajemen menuliskan jenis informasi apa saja yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Tahap kedua, garis besar tujuannya yaitu definisikan tujuan dalam bentuk pedoman atau protokol yang akan memandu implementasi. Ini seperti blueprint yang akan dijadi pandukan untuk semua user. Tahap yang ketiga, tentukan sumber informasi. Organisasi bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber: karyawan, departemen internal, riset kompetitor, market intelligence, dan badan regulator. Tahap yang keempat, tentukan metode pengumpulan dan klasifikasi. Identifikasi metode pengumpulan. Berapa banyak data yang dikumpulkan, seberapa sering, di mana dan kapan. Untuk klasifikasi, tentukan mana yang kuantitatif, kualitatif, teknis, demografis, finansial, legal, dan lain-lain. Tahap yang kelima, tentukan metode penyebaran. Siapa penerima informasi? Format apa yang digunakan? Saluran distribusi seperti apa? Dan yang penting, kapan memberikan akses data dan bagaimana kontrol untuk mencegah pelanggaran. Tahap keenam, lakukan analisis biaya manfaat. Hitung biaya untuk infrastruktur, training staff, operasi harian, dan maintenance. Pastikan manfaat yang didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Tahapan yang ketujuh, implementasi dan evaluasi. Kalau analisis biaya manfaat positif, siapkan sistemnya. Berikan training dan pedoman operasional. Setelah beberapa bulan, evaluasi kinerjanya. Apakah sudah memenuhi tujuan? Apakah manfaatnya masih melebihi biaya? Tahapan yang kedelapan yaitu pertahankan dan tingkatkan. Hasil evaluasi akan menunjukkan area improvement. Upgrade infrastruktur kalau perlu dan lakukan retraining untuk staff. Continue improvement adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke guys, jadi itu dia pembahasan lengkap tentang informasi resource management. Mari kita rekap sebentar. IRM adalah tentang mengelola informasi sebagai aset berharga perusahaan. Ada 5 dimensi IRM, yaitu strategis, operasional, sumber daya, teknologi, dan pendistribusian. IRM punya tujuan utama, yaitu memulai dari mengontrol, pembuatan catatan, sampai melindungi informasi proprietary. Dan ada 8 tahapan implementasi yang harus diikuti. Untuk suksesnya, IRM di era digital ini, informasi adalah power. Perusahaan yang bisa mengelola informasi dengan baik akan punya competitive advantage yang lebih besar. Cukup sekian vlog kami. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi. See you, bye-bye.